Ya oke, terima kasih. Wah, weekend ya, asik. Karena ini episode weekend, jadi ada bonus 3 pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu pertanyaan yang paling sering follower saya ajukan di inbox atau di DM saya di Instagram tentunya ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, Bang, gimana kabarnya Bang Ade Armando ya? Terima kasih ya sudah menanyakan keadaan beliau. Yang jelas beliau sekarang tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih semangat, sehat, dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Waduh, oke. Bang Ade Armando, ya. Beliau sehat dan sudah beraktivitas seperti biasanya. Yang berikutnya adalah, gimana Bang caranya ikutan Bukamik? Waduh, ini acara satunya ya. Ya, Bukamik itu memang dikhususin buat teman-teman yang bisa open mic ya. Untuk yang di luar kota, yang nggak di Jakarta, lagi kita cari solusi. Gimana caranya, apakah dengan mengirim materi dan sebagainya ya. Nanti sabar dulu, nanti akan diumumkan. Itu adalah pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Sementara yang ketiga adalah, boleh nggak nonton syutingnya? Nah, karena lagi prokes ini, nonton syuting apa ya? Oh ini ya, maksudnya Bukamik ya. Ya Bukamik karena studionya juga nggak gede-gede amat, nggak seperti studio TV. Jadi ya sangat terbatas tempatnya ya. Jadi untuk bisa nonton langsung studio, itu belum bisa. Tapi siapa tahu nanti kita ada tempat dan ada program yang kira-kira memungkinkan teman-teman untuk bisa bergabung dan open mic langsung di lokasi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang sekarang saya omongin bukan soal itu, tapi yang saya omongin adalah soal, ini. Soal survei dan YouTube. Nah, ini penting. Kenapa? Iya, saya ini termasuk yang percaya bahwa salah satu penyebab matinya acara TV itu adalah karena adanya YouTube. Ya. Atau gini deh, atau YouTube adalah masa depan televisi. Itu saya percaya tuh. Karena apa? Banyak acara TV diambil dari konten YouTube. Atau banyak acara YouTube syutingnya di studio TV. Ya. Dan dugaan saya salah satu penyebabnya adalah kenapa TV itu mulai agak ditinggalkan. Itu adalah acaranya itu aja. Iya, acaranya kalau nggak siaran langsung pernikahan artis, ya liputan soal Dodi Sudrajat gitu. Itu melulu gitu ya. Ini Dodi Sudrajat ini sebenarnya siapa ini? Tiap hari ada di TV, ada di Detik tiap hari. Manfaatnya ini orang nih buat Indonesia apaan? Kok tampil di TV dan juga sampai jumpa persnya itu ngalahin politisi? Ya, atau jangan-jangan Dodi ini adalah politisi karena ngetop dengan menumpang isu terus. Iya. Yeah. Siapa tahu ya, bisa jadi ya. Ya, apa orang-orang seperti ini nggak bisa ya nyelesain masalah rumah tangganya itu ya, kayak orang-orang lain gitu ya, bicarakan dengan keluarga sendiri, senyap, lalu selesai. Masalah keluarga kenapa jadinya kayak sinetron stripping, bersambung terus. Pantesan itu ibu tuh lebih seneng lihat akun Lambe Turah ketimbang TV, karena kalau di akun Lambe Turah itu bisa komen semaunya kan. Dan bisa juga titip lapak. Ya, di era serba koneksi internet ini, kebiasaan masyarakat tuh udah bergeser ya. Dari tadinya tuh nonton TV, sekarang bergeser ke nonton YouTube gitu. Karena menurut riset nih, sekarang ini orang tuh betah nonton TV itu maksimal 2 jam. Itu biasanya juga nontonnya olahraga seperti sepak bola atau balapan yang ada siaran langsungnya lah, kira-kira begitu. Sementara orang lebih betah menonton di platform YouTube itu bisa sampai 5 jam dalam sehari. Itu luar biasa. Dan hampir separuhnya orang Indonesia ya terutama itu nontonnya hiburan di YouTube. Inilah yang kemudian orang bilang YouTube membunuh TV. Nonton TV kadang harus tepaku waktu dan lokasi. Ya kan? Mau nonton berita jam 9 lu nggak bisa, jam 8 belum mulai. Waktu dan lokasi ditentuin, lokasinya apa di depan TV gitu. Penonton TV konvensional tuh seperti itu, waktu dan
lokasinya udah ditentuin, lu nonton TV depan TV sudah selesai gitu. Sementara kebebasan menonton YouTube, baik waktu, ruang, dan juga device-nya, alatnya, juga kontennya yang sangat beragam membuat orang lebih nyaman menonton YouTube ketimbang TV yang, oh di TV kan iklannya nggak bisa di-skip. Ya, ini kemudian agak melebar ya. Kalau matinya TV itu bisa mungkin karena YouTube, tapi matinya lembaga survei bukan karena YouTube, tapi karena nggak independen. Cie. Ini namanya bridging nih. Ya, nih ya. Ada lembaga survei namanya Magna Carta Politika. Saya nggak tahu ini, kenapa lembaga ini namanya bisa sama ya. Minimal dua kata di belakangnya itu sama dengan lembaga survei kredibel namanya Carta Politika, punyanya pengamat politik Yunarto Wijaya. Atau ini mungkin strategi marketing aja ya. Bisa jadi kan, dimirip-miripin, ya siapa tahu hoki gitu. Ya kayak merek minuman mineral itu kan ada yang mirip-mirip ini kan. Jangan-jangan biar salah pilih maksudnya. Tolong saya ini dong minta jasanya lembaga survei Carta Politika itu. Yang datang Magna Carta Politika gitu. Udahlah mirip-mirip ini. Mungkin begitu ya. Saya nggak tahu nih. Kenapa bisa mirip gini? Hak ciptanya bagaimana? Saya nggak tahu nih. Jadi begini ceritanya. Lembaga survei Magna Carta Politika itu melakukan survei pada tanggal 1 sampai 11 Juli lalu. Ya, terhadap 2.000 responden di seluruh Indonesia. Waduh, 2.000 responden seluruh Indonesia. Banyak ini, biasanya kan 1.200 gitu ya. Tapi ini 2.000. Wah, banyak banget ya. Nah, salah satu yang menakjubkan adalah hasil survei tersebut menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memuncaki atau memenangi elektabilitas calon wakil presiden 2024. Mengalahkan semua kandidat, Puan, Erik, Sandiaga, Ridwan Kamil, bahkan jenderal penuh ya, Jenderal Andika, bintang 4, kalah. Di survei ini, mantan mayor ngalahin jenderal aktif. Ya bukan cuma itu ya, dari survei lembaga yang unik ini juga diperoleh hasil nih ya. Partai politik, menurut lembaga yang namanya Magna Carta Politika ini, pada hasil survei yang mereka lakukan kemarin, di papan atas PDI Perjuangan. Elektabilitasnya tertinggi ya, ini diakui hampir semua lembaga survei begitu. Kemudian disusul dengan Partai Gerindra. Dan ditempel ketat oleh Partai Demokrat yang hanya berjarak 0,2% saja. Artinya ini udah nyaris dibalap. Ini belum pernah terjadi, ini gila, ini belum pernah terjadi di lembaga survei kredibel lainnya. Demokrat bisa mengalahkan Golkar. Iya, ini luar biasa. Ini baru dan layak kita teliti. Kenapa Demokrat bisa hampir menyalip Gerindra dan mendekati PDIP kalau di surveinya Magna ini. Ini yang salah ya, ini yang salah atau yang benar di mananya sebenarnya ini? Respondennya, surveinya, atau lembaga surveinya? Atau Dodi Sudrajat? Kenapa jadi ke bawah-bawah Dodi Sudrajat ini? Ini akibat overexpose. Jadi keingetan melulu namanya. Aduh, masa saya ingat bapak-bapak? Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Ya, jadi gini. Di apa tadi namanya Magna Carta Politika ini, lembaga survei Magna Carta Politika ini mendadak ya Partai Keluarga Cikeas itu melambung tinggi. Partainya nyaris mendekati peringkat 2 dengan melibas peringkat 3, yaitu Partai Golkar. Luar biasa ini. Asli ini, di luar dugaan. Padahal seingat saya, Demokrat tuh nggak ngapa-ngapain loh. Nggak ada kegiatan yang nasional banget. Maksudnya kegiatan tuh yang heboh gitu, yang viral. Nggak ada letupan apa-apa. Nggak bantu pemerintah juga. Nyinyirin Pak Jokowi juga nanggung. Malah yang kencang itu berita atau isu soal pelecehan seksual yang diduga dilakukan kadernya yang anggota DPR RI. Kok suaranya jadi bisa ngalahin Golkar? Padahal Golkar aktif.
ketumnya kesana kemari main tebak-tebakan. Iya, ini politisi jadi kenapa genit-genit ya? Nyadar nggak nih? Mereka itu jadi pada bingung sama kerjaannya sendiri-sendiri. Saking bingungnya sampai cuma bisa main tebak-tebakan. Coba perhatiin ya. Kalau ditanya wartawan, misalnya gini, ini ada ketua partai nih, ditanya sama wartawan. Atau petinggi partai ditanya sama wartawan. Atau capres ditanya sama wartawan. Pak, kira-kira siapa yang akan didorong oleh partai Anda jadi capres? Lalu mereka jawab, ya, Anda kan bisa menebak sendiri. Main tebak-tebakan. Atau seperti kata ketua Golkar kemarin, beberapa kali main tebak-tebakan melulu. Istilahnya ini strategi membumi. Pura-pura jadi orang bumi maksudnya. Iya. Balik lagi ke soal hasil survei ya, spesialnya untuk partai Cikeas ini. Kemudian memang menjadi pertanyaan publik ya. Makna Carta Politika ini menempatkan kebetulan mungkin ya, saya nggak tahu ini disengaja atau kebetulan, tapi bahwa kemudian Partai Demokrat tiba-tiba tinggi, AHY ngalahin yang lain, sampai kalau sementara AHY nomor 1, versi makna Carta ini kalau dia jadi wapresnya tuh nomor 1. Kalau jadi capres dia tuh nomor 3 lah kurang lebih gitu. Pokoknya udah nempel-nempel Anies lah. Ini kemudian publik kan bertanya gitu, kenapa? Bener nggak nih? Gitu? Prestasi apa yang membuat AHY dan Demokrat menyalip figur dan partai yang sudah sejak lama eksis? Padahal tidak ada gerakan apa-apa yang signifikan yang membuat partai atau AHY ini mendadak moncer tuh nggak ada. Nah, biasanya kan rakyat itu kan mengapresiasi partai atau figur yang karena kinerjanya luar biasa. Lalu dihadiahi oleh rakyat dengan suara. Sehingga dalam survei juga kelihatan hasilnya gitu loh. Nah, kalau yang terjadi di hasil survei makna Carta Politika ini enggak. Malah justru di saat Partai Demokrat dan AHY lagi slow, lagi landai, wait and see. Tapi malah suaranya tinggi. Minimal versi lembaga survei makna ini ya. Apakah rakyat lebih seneng kalau AHY dan Demokrat nggak usah ngapa-ngapain? Jadi begitu AHY diam di rumah dan Demokrat nggak nyinyirin pemerintah, sementara banyak kadernya yang bermasalah, rakyat malah mengapresiasi. Mungkin ya? Mungkin rakyat paham. Demokrat ini sudah dikasih waktu berkuasa penuh selama 10 tahun. Tapi malah memalukan pemilihnya. Ya. Kok sekarang ngotot pengen berkuasa lagi? Maksudnya itu. Ya kan? Iya. Nama direkturnya itu Pak Wildan Ramadan. Ini adalah direktur kajian dari makna Carta Politika. Nah, dalam keterangannya tertulisnya pada 15 Juli kemarin, menyampaikan kalau elektabilitas AHY mengalahkan Ganjar Pranowo. Jadi urutannya itu menurut lembaga survei ini, Prabowo nomor 1, lalu Anies nomor 2, ditempel ketat oleh AHY. Demokrat ini ya, kalau mau jodohin Anies AHY ya nggak perlu sampai begini juga. Kayak lembaga survei cuma ada 1 aja gitu loh. Tapi ya. Ya, namanya usaha ya. Apapun kita hormati hasil survei dari makna Carta ini ya. Tinggal kita masyarakat menggunakan kewarasan dan akal sehat aja mencerna informasi yang disajikan. Nah, berkaca dari kejadian ketika TV mulai ditinggalkan penontonnya karena monoton dan nggak menghibur lagi, nah sebaiknya lembaga survei juga harus menjaga kredibilitasnya ya. Karena kalau misalnya terbukti ada lembaga survei yang menerima pesanan hasil akhir, maka yang kena bukan cuma lembaga survei itu. Bisa jadi masyarakat enggan percaya dengan lembaga survei pada umumnya. Karena ada tuh Litbang Kompas, Carta Politikanya Yunarto Wijaya, ada SMRC. Ini adalah sedikit dari sekian banyak lembaga survei yang masih bisa dipercaya. Nah, buat siapapun yang ngiler pengen jadi capres, ya mesti diingat adalah, ya ini yang mesti diingat nih ya, adalah pemilik suara atau rakyat
itu udah pada pinter, bos. Kecuali Kadrun. Iya. Bisa saja ya. Bisa saja misalnya ada figur yang menghalalkan segala cara nih. Mempengaruhi lembaga survei misalnya. Misalnya nih, demi prestasi palsu. Atau demi seolah-olah disukai oleh rakyat. Padahal prestasinya nggak ada. Ya, tapi itu kan bohong. Pilihan RT aja nih, kalau kong kali kong akhirnya ketahuan juga loh. Ini yang kejadian di tempat saya. Pemilihan RT kong kali kong akhirnya ketahuan. Dan itu memalukan. Apalagi capres. Melakukan banyak hal palsu demi citra diri. Ya, sekilas itu sih jalan pintas ya, supaya terkenal dan berimbas kepada naiknya angka keterpilihan. Tapi mungkin itu dulu. Sekarang orang sudah melek. Gara-gara YouTube. Iya. Bukan gara-gara Dodi Sudrajat. Balik lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di dalam konten saya, jangan berharap Pilpres nanti itu akan dimenangkan oleh sosok dengan prestasi palsu. Atau malah sosok yang cuma modal duit doang. Karena capres yang punya duit itu banyak. Jangan berharap menang kalau capres itu hanya modalnya backingan doang. Misalnya nih, seperti rumors yang beredar, Anies di backing oleh JK dan juga Surya Paloh misalnya. Rumorsnya seperti itu. Lalu yakin hanya dengan itu saja bisa menjadi presiden? Belum tentu. Itu AHY backingnya mantan presiden loh. Ikut pilkada gubernur aja kalah. Kurang apa coba? Kecuali kalau ada capres yang memang punya nasionalisme yang kuat, kredibilitasnya diakui, beneran merakyat, dan punya akhlak yang baik. Bisa jadi, menurut saya, bisa jadi dia itu akan jadi penerusnya Pak Jokowi. Lalu apakah lembaga survei masih diperlukan? Ya jelas masih lah. Dan nggak masalah soal lembaga survei sebagai media untuk memotret miniatur kehendak rakyat itu boleh-boleh saja. Asal kredibel dan jujur hasilnya. Nah, soal bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan hasil survei itu kalau saya sih sederhana saja. Kalau saya misalnya memerlukan pertimbangan terhadap suatu masalah, pakai aja jasanya lembaga survei PKS. ya itu kalau PKS itu menolak sesuatu, ya biasanya orang justru memilih sebaliknya. Oke, terima kasih. Saya Mahjo Pray. Aman kan?